Untuk video yang ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk besok ya, tanggal 5 Juni. Sebelumnya disclaimer dulu, untuk keputusan ada di tangan masing-masing dan saham-saham yang akan kita bahas diurutin aja sesuai judul ya. Yang pertama kita akan cek dulu untuk saham Antam. Hari ini tanggal 4 Juni tadi sore itu untuk saham Antam close di level 1440. Secara teknikal kurang bagus ya, soalnya dua hari Senin Selasa itu naik, cuman belum sempat naik ya, cuman belum bisa breakout di atas resistennya 1500, turun lagi, malah untuk hari ini ditutup minus 2% lebih. Secara teknikal kalau misal besok masih turun untuk minggu ini ya, supportnya ada di 1400, jadi jangan buru-buru buat average down ya. Misal masih dip kamera untuk besok di awal market, takutnya nguji area support ini, tapi kembali lagi disclaimer sih, itu kalau secara teknikal supportnya di 1400 dan resistennya ada di 1500. Kalau kita lihat untuk transaksinya, Antam hari ini tanggal 4 Juni untuk asinya sih net sell ya, net sell 2M. Kalau kita lihat lebih detail, Antam hari ini tanggal 4 Juni secara keseluruhan ya sebenarnya sih belum ada yang akumulasi banget ya. Yang masuk sama yang keluar ini nggak beda jauh. Untuk lokalnya ada yang distribusi NIBB dan aslinya net sell 2M ya, walaupun sebagian masuk KZ, RXBK, cuman yang keluar lebih banyak lagi ya secara nilai. Jadi untuk besok sih kalau lihat transaksinya, coba kita cek dari hari Senin ya. Kalau kita lihat dari hari Senin juga belum ada yang akumulasi banyak banget sih. KZ net buy 19M, KZ-nya versi asing. Nah sebenarnya ini ya, kalau kita perhatikan untuk KZ versi asing di saham Antam dalam 2 hari terakhir ini masuk terus ya, tidak melakukan penjualan sama sekali. Untuk hari ini masuk lagi enggak? Hari ini masuk lagi nih 11,8M. Ya sebenarnya udah ada yang itu mulai akumulasi sih untuk aslinya di saham Antam, walaupun secara nilai belum terlalu banyak ya. Soalnya kalau langsung masuk banyak ya ada potensi naik untuk saham Antam. Mungkin kalau teman-teman mau entry ya untuk jangka yang lebih panjang, mungkin untuk swing beberapa minggu atau bulan ya, di harga saat ini cukup menarik ya. Jadi kalau mau nyicil ya ini sih, jebol di bawah 1400 ya di hold aja, atau di dan buru-buru average down lah kalau sampai jebol di bawah 1400. Kalau jebol ya, kalau enggak ya syukur. Oke, itu untuk saham Antam. Kalau menurut saya sih untuk skenario-nya, karena ini 2 hari terakhir ini gagal breakout ya, malah masih turun ya, mungkin akan seperti ini. Turun dulu ngejar area support, kemudian sideways atau konsolidasi di area sini, mungkin seperti itu ya. Oke, itu untuk saham Antam. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Inco. Inco hari ini ditutup minus juga ya, ditutup minus 3,89%. Kelas di level 4690. Secara teknikal ini ya agak jebol support ya, agak mengkhawatirkan juga ini secara teknikal. Misal besok langsung dip kamera, jangan buru-buru buat entry ya, takutnya ke support selanjutnya di 4440, lumayan dalam juga ya. Kalau kita lihat coba untuk transaksinya Inco. Inco hari ini tanggal 4 Juni asingnya net buy, walaupun belum terlalu banyak ya, 2,9M aja. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham Inco hari ini tanggal 4 Juni secara keseluruhan transaksinya didominasi oleh lokal, dan lokalnya ada cenderung distribusi ya, YUBB ini jualan. Untuk asingnya ya sebagian masuk sih, cuman belum terlalu banyak.
Untuk besok mungkin ya lihat aja di awal market ya untuk saham Inco. Kalau langsung hijau, disclaimer buat teman-teman yang mau berspekulasi buy ya, kalau langsung hijau dan ada yang jaga harga di level 4.700 ya mudah-mudahan bisa naik ya. Tapi kalau lihat transaksinya hari ini kayaknya kalau nggak sideways turun ya, hati-hati aja. Oh bentar, ini kalau kita lihat history kayaknya udah tanda-tanda mau rebound naik ya. Ya lihat aja lah untuk besok di awal market gimana ini untuk saham Inco. Kalau langsung hijau, disclaimer buat teman-teman yang mau spekulasi buy ya, siapa tahu naik cukup tinggi, nanti target price-nya di 4970 ya. Ini resistennya ya, jadi kalau mau entry ya ini di area support dan target price-nya di 4970. Nanti tinggal antisipasi aja kalau tujuannya untuk trading. Jika buat low baru di bawah harga terendah hari ini 4680 ya. 4680 ya, turun di bawah 4680 diantisipasi aja sih kalau trading, tapi kalau masih mau hold ya disclaimer. Oke, itu untuk saham Inco. Lihat di awal marketnya untuk besok gimana. Selanjutnya kita akan cek saham MTKA. MTKA hari ini 4 Juni ditutup minus 3,28% ya, ditutup merah. Dan secara teknikal untuk saham MTKA masih ini konsolidasi di range area support dan resistennya. Supportnya di 2650 dan resistennya di 2770 ya, hari ini sempat naik open gap bawah, kemudian naik ke area resisten, nggak bisa breakout, turun dan close di supportnya 2650. Harga penutupan ini area supportnya untuk saham MTKA. Secara teknikal untuk besok lihat di awal marketnya gimana ya, sama seperti Inco. Misal di awal market untuk saham MTKA langsung merah ya, jangan buru-buru buat entry atau masuk lagi, tunggu di support selanjutnya di 2570. Tapi kalau langsung hijau ya ini target price-nya ke 2760 2770. Kalau kita lihat untuk transaksinya MTKA hari ini tanggal 4 Juni asingnya net sell 4,3 M ya. Jadi untuk hari ini asingnya jualan. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham MTKA hari ini tanggal 4 Juni secara keseluruhan diakumulasi oleh lokal ya. KI asing ya, ini akumulasi asing sih, KI versi asing. Asingnya net sell tapi ya. KI masuk 34,1 M ya, ini kalau kita perhatikan bandingkan dengan nilai transaksinya 100% transaksi KI hari ini di saham MTKA buy, tidak melakukan penjualan sama sekali. Untuk BK juga masuk 10,5 M, kemudian yang jualan untuk aslinya ZP, CC, AK. Cuman kalau kita total sih yang masuk sama yang keluar untuk asingnya secara nilai lebih banyak yang keluar ya. Ini 27 M, 14,4 M, ini 7,6 M. Untuk lokalnya sendiri net buy, cuman karena transaksi didominasi oleh asing ya, asingnya net sell untuk besok, walaupun nggak terlalu banyak ya net sellnya. Ya jadi amannya itu ya di awal market lihat bid overnya, lihat situasi dan kondisinya. Di kalau MTK ada potensi rebound naik di awal market ya, disclaimer buat teman-teman yang mau berspekulasi buy, pasang buy di MTKA. Kalau tujuannya untuk trading ya antisipasi kalau turun di bawah 2640 ya. Ya kalau menurut saya sih gimana untuk saham MTK. Soalnya kalau kita lihat historinya untuk saham MTK setelah close di harga terendah ini kan pas tanggal 27 Mei, kemudian pas tanggal 30 Mei, kemudian pas tanggal 31 Mei itu kan close di harga terendah. Tapi habis itu tiba-tiba langsung open gap atas ya, langsung dibuka hijau. Tahu mungkin buat teman-teman yang tadi udah ambil posisi di area support kan pas di harga penutupan ya, mudah-mudahan untuk besok dibuka hijau dulu di awal market ya. Soalnya hari ini walaupun turun nggak ada perlawanan naik, cuman ada yang nampung lumayan banyak tadi KI. Oke, itu untuk saham MTKA ya. Perhatikan aja ini area support resistennya, kalau langsung merah supportnya di 2570, tapi kalau langsung hijau target price-nya ke 2770 lagi. Oke, itu untuk saham
MDKA. Selanjutnya kita akan cek saham INTP ya. Hari ini untuk saham INTP naik lumayan tinggi 7,69% ke level 7.000 ya, setelah kemarin nyentuh area support, mantul di area support. Hari ini terbang walaupun nggak bagus-bagus banget sih ya untuk candlenya, soalnya ada perlawanan buat turun nih setelah nyentuh harga tertingginya 7275 untuk hari ini ya. Mungkin buat teman-teman yang kemarin Senin ambil di support ya lumayan ini floating profitnya. Secara historinya juga udah di area bottom ya. Ya ini kan trennya turun cukup dalam ya. Tinggal penentuan aja untuk bukan besok sih. Minggu ini ya, apakah pullback atau cuma technical rebound ya. Soalnya ini secara tren masih lebih condong ke bearish sih. Hati-hati aja untuk besok, kalau langsung merah jangan buru-buru buat entry ya. Takutnya ini melanjutkan tren bearishnya, dan hari ini cuma technical rebound aja dalam 2 hari terakhir ini ya. Soalnya sempat nyentuh area support dan mantul naik. Buat teman-teman yang swing misal ambil di support ya nggak ada salahnya buat diamankan, misal besok merah atau berat buat naik lagi. Kalau kita lihat untuk transaksinya untuk saham INTP ya. INTP hari ini tanggal 4 Juni ditutup minus 3,9%. Kalau kita lihat lebih detail tanggal 4 Juni. Yang masuk sama yang keluar sih sebenarnya nggak beda jauh ya. Yang jadi market maker utamanya NI, CC, PD, dan ketiga-tiganya cenderung trading sih, masih net buy semua. Harga sahamnya naik, tapi karena belum ada yang akumulasi banyak, ya hati-hati aja untuk besok kalau langsung dibuka merah ya. Untuk mereka bertiga, AVG buy-nya ada di 6.900-an, 694 paling rendah ya. 69 ya, floating profit semua sih walaupun nggak tinggi-tinggi banget. Ya mungkin seperti itu aja ya, lihat di awal market. Kalau langsung dibuka merah ya jangan terlalu apa ya, buru-buru buat entry, mungkin seperti itu aja ya. Soalnya ini trennya lebih condong ke bearish sih, belum ada konfirmasi uptrend juga secara teknikal ya. Oke, itu untuk saham ya, sebenarnya udah ada ya ini tanda-tanda mantul di area support dan naik, cuman belum terlalu kuat lah. Oke, itu untuk saham INTP. Lihat aja untuk besok di awal marketnya gimana. Buat patokan aja supportnya masih di 6.300 dan resistennya ya, kalau misal nggak ada tiba-tiba besok terbang kan, siapa tahu resistennya ada di 8.250. Oke, itu untuk saham INTP. Selanjutnya kita akan cek saham TPIA. Ini yang langsung menarik ini, soalnya buat high baru lagi ya, ATH lagi untuk saham TPIA. Hari ini harga tertingginya di 9.000 berapa ini? Harga tertinggi hari ini 9.875 ya. ATH lagi untuk saham TPA, close di 9.600. Kalau kita lihat histori 9.600 juga ya, hitungannya ini ya harga tertingginya juga sih, soalnya beberapa kali waktu itu kan cuman mentok di 9450 ya. Kalau kita lihat coba untuk transaksinya untuk saham TPA, apakah aslinya masih masuk? Masih ya. Kalau tadi di sesi pertama kita cek untuk saham TPA, aslinya masih terus masuk. Hari ini masuk net buy 141,9 M. Kalau kita lihat lebih detail, hari ini tanggal 4 Juni secara keseluruhan sih ada yang distribusi ya, DP. Ini yang distribusi asing, yang nampung asing sih, yang asingnya masuk lebih banyak lagi ya. Dan untuk transaksinya juga didominasi oleh asing, asingnya net buy, lokalnya masih jualan, harga sahamnya naik. Untuk besok mungkin ya kalau mau entry nanggung ya. Kalau ya disclaimer juga sih, kalau mau trading di saham TPA siapa tahu besok masih naik ya, untuk target price-nya di 10.400. Tapi kalau turun masuk lagi di bawah 9.500 ya jangan buru-buru buat
entry, tunggu di area supportnya di 8.900 ya. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham TPIA. Kalau menurut saya sih malah kayaknya ada potensi naik ya, soalnya di selatan kan bullish. Jadi kalau mau trading follow trend ya bisa dipertimbangkan TPIA ya. Tapi resikonya juga cukup gede loh ini untuk saham TPIA, di pucuk soalnya ya. Kalau nyangkut jangan ragu buat cut loss sekiranya harganya nggak sesuai prediksi. Tapi kembali lagi disclaimer sih. Oke, itu untuk saham TPIA. Selanjutnya kita akan cek saham Pegas. Hari ini naik ya, tapi nggak tinggi-tinggi banget, 1,89%. Secara teknikal mencoba breakout lagi atau ya masih berada di area resistennya sih 1600-an. Kalau kita lihat untuk transaksinya Pegas ya, valuasinya masuk lagi hari ini. Masuk lagi ini 17,3 M ya. Pegas hari ini tanggal 4 Juni secara keseluruhan sih ada sedikit akumulasi BKC PKK ya, sebagian investor asing masuk. Untuk lokalnya net sell, harga sahamnya naik 1,89% ke 1620. Resistennya di 1625 ya di area resistensi. Kalau lihat polanya untuk saham Pegas kayaknya sih ini sih ada potensi sideways dulu, apalagi kalau melihat transaksinya hari ini aslinya masuk ya, kadang keluar kadang masuk, tapi nilainya nggak ada yang signifikan, nggak terlalu signifikan banget ya. Mungkin akan sideways dulu untuk skenario nya ya. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham Pegas. Untuk resistennya cukup tinggi, misal bisa buat high baru di atas 1650 ya, ada potensi ngejar 1760. Mungkin seperti itu untuk saham Pegas. Tapi kalau tiba-tiba longsor, supportnya di 1500 ya. Oke, itu untuk saham Pegas. Selanjutnya kita akan cek saham PTBA yang harganya masih kurang volatile ya. Habis bagi dividen, untuk harganya cenderung konsolidasi di range area supportnya 2480, resistennya 2625 ya. Beberapa hari ya seperti ini untuk polanya. Jadi kalau mau entry lebih amannya tunggu di dekat area support ya, 2480-an. Mungkin di area sini nanti target price-nya ya di 2620 ya kalau berat buat breakout ya. Tapi kalau berhasil breakout ya nggak menutup kemungkinan tutup gap, berarti ke 2700-800an ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya, coba untuk saham PTBA. PTBA hari Senin Selasa hari Selasa ya, hari ini tanggal 4 Juni aslinya keluar 326 juta aja. Nilai transaksinya nggak terlalu ramai ya untuk saham PTBA. Kalau kita lihat untuk transaksinya juga nggak ada yang akumulasi banyak dan juga nggak ada yang distribusi banyak-banyak banget. Yang transaksi dengan nilai yang gede juga hitungannya untuk PTBA hari ini nggak terlalu menonjol ya. Jadi untuk besok kayaknya ya ini sih harganya masih cenderung sideways di arah sini-sini aja, di range area support 2480 ke atas ya. Atau aja support resistennya ini. Kalau misal tiba-tiba breakout kan siapa tahu besok ada yang agak banyak breakout 2620 ya, target price-nya ke 2725. Mungkin seperti itu untuk saham PTBA ya. Memiliki disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Medco yang hari ini open gap bawah di drop minus 3,28% ke level 1325. Di awal market opennya di sini ya langsung jebol support, open di 1340 dan turun. Sedikit perlawanan naik sih, cuman belum terlalu kuat. Kalau kita lihat untuk transaksinya Medco hari ini, Medco hari ini tanggal 4 Juni aslinya masuk 9,4 M. Kalau kita lihat lebih detail yang distribusi siapa untuk Medco hari ini tanggal 4, ada yang nampung sih ya sebenarnya ya. Ini tanggal 4 Juni bisa kita lihat bareng-bareng ditampung oleh CC lokal ya, menampung 41,9 M. Yang jualan juga didominasi lokal, si BK 100% jualan, untuk LG juga cenderung distribusi, KZ 100% jualan, YU net sell 6 M-an, untuk asnya sendiri net buy lumayan loh. Net buy 9 M-an ya, BK NI versi asing masuk.
mungkin untuk besok sih ya lihat apa ya, di gap ya kalau mau entry agak nanggung ya, lebih ya ini sih kalau naik target price-nya 1360 ya, kalau tiba-tiba breakout di atas itu ya ngejar 1410. Tapi kalau belum bisa breakout, wait and see aja dulu, takutnya misal naik nih ya, naik dulu, naik berarti dari sini ya kalau untuk harga penutupan hari ini misal naik cuman misal berat-berat breakout di atas 1355 ya mending wait and see aja dulu sih, takutnya turun dan nguji area supportnya di 1270. Mungkin seperti itu untuk skenario saham Medco. Oke, itu untuk saham Medco. Selanjutnya kita akan cek saham PTRO ya, udah cukup lama kan kita bahas. Hari ini naik, 2 hari terakhir ini naik, hari ini naik 5,88% ke level 8100. Kalau secara teknikal supportnya di 7.600 dan resistennya cukup tinggi di 9.900. Kalau kita lihat transaksinya untuk saham PTRO, hari ini tanggal 4 Juni asingnya keluar sih, jadi naiknya saham PTRO disertai asing keluar ya. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham PTRO, hari ini tanggal 4 Juni secara keseluruhan sih nggak ada yang akumulasi banyak sih. Market maker utamanya YP CCHP, ketiganya masih cenderung trading ya, YP-nya net sell 1,6 dan ketiga-tiganya net sell sih. Ya coba kalau kita lihat dari 1 bulan belakangan ya, dari tanggal 1 bulan kemarin untuk saham PTRO hitungannya sih malah didistribusi oleh HP ya. Dan market utamanya CC, cuman ini cenderung trading ya. Sehari ini pun juga cenderung trading. Jadi kalau mau entry di saham PTRO ya namanya buat scalping sih. Buat patokan ini aja sih, supportnya di 7.600, siapa tahu besok turun dan di area support dan harga. Disclaimer yang mau spekulasi buy. Oke, itu tuh saham PTRO dan mungkin ini aja dulu ya untuk analisis kata pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.